Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم يبعثون. قال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat melimpah. Sampai-sampai Allah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung, saking banyaknya nikmat Allah tersebut. Nikmat Allah yang paling besar iman, Islam dan sunnah, serta nikmat untuk mau belajar. Karena ilmu ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena ilmu sesuatu perintah Allah pertama kali. Iqra. Turun dia surat Al-Alaq 115 ayat yang pertama kali turun. Ini isyarat kepada menuntut ilmu. Iqra. Padahal Rasulullah nggak bisa baca, sehingga beliau jawab, ma ana biqari, saya nggak bisa baca wahai Jibril. Kemudian didekapi oleh Jibril, dirangkul gitu Pak ya. Akhirnya serta-merta beliau bisa, karena itu adalah ilmu yang langsung Allah berikan tanpa belajar. Namun kalau kita umat Islam wajib belajar Pak. Wajib kita belajar baru bisa kita ya berilmu. Bahkan belajar saja lambat terkadang untuk meraih ilmu. Maka nikmat ilmu ini adalah nikmat yang sangat besar yang mesti kita syukuri. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kami ingin menyampaikan suatu hal yang sangat penting, Pak. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj. Ada dua ayat yang hampir sama. Maknanya hampir sama. Yang pertama Al-Hajj ayat 8. Yang kedua Al-Hajj ayat 3. Saya baca ayat yang pertama, Al-Hajj ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabin munir." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia may yujadilu fillah, ada yang melakukan mujadalah, perdebatan tentang Allah, tentang agama Allah gitu. Bighairi ilmi wala hudaw wala kitabin munir, tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian ayat yang ketiganya hampir sama redaksinya. Allah berfirman, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Di antara manusia kata Allah, wa minan nas mayyujadilu fillah, ada yang berjidal, berdebat tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu, sehingga apa yang dia
lakukan itu. Kalau seandainya ada orang berjidal tanpa ilmu, seyogyanya mereka dia wayattabi'u kulla syaitanin marid, berarti dia sedang mengikuti setiap syaitan itu ya, yang jahat. Kenapa kami bawakan ayat ini, Pak? Ini kami membaca sebuah fenomena yang terjadi, terkhusus di media ataupun di dunia maya. Banyak orang-orang yang berdebat tanpa ilmu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya haram dalam Islam. Bagaimana ilmu itu apa? Ilmu itu setelah sepakat ulama, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami'u Bayani, ya, Jami'u ya Bayani Fadlil Ilmi, Jami'u Bayani Fadlil Ilmi gitu ya. Dan kitab juga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan ulama-ulama yang lainnya, I'lamul Muwaqqi'in, yang ditulis juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi ilmu itu adalah ma'rifatul haqqi bidalilihi. Jadi ilmu itu adalah seseorang mengetahui sebuah kebenaran dengan dalilnya, baru seorang itu dikatakan alim, berilmu. Karena manusia itu masih disebutkan oleh para ulama, diantaranya Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Abdul Bar, ini ulama salaf ya, Jami'u Bayan ya, Bayani Ilmi wa Fadlih, ini kami ada kitabnya itu ya. Jadi manusia itu Pak, dalam memahami dalil ada tiga. Yang pertama mujtahid, yang kedua muttabi', yang ketiga muqallid. Mujtahid adalah seseorang yang telah sampai pada derajat ijtihad sehingga dia bisa mengistinbat hukum murni, dia mengambil sesuatu hukum dari Al-Quran dan dia langsung mengeluarkan hukum dari Al-Quran. Ini adalah orang-orang yang telah mencapai derajat mujtahid, yakni orang-orang yang memang telah menguasai Al-Quran, sumber dalil Al-Quran, Sunnah, ijma' qiyas, dan menguasai alat untuk mengeluarkan dalil. Karena orang yang dikatakan berilmu, dia tahu dalil dan dia tahu cara pendalilan. Maka ada perbedaan antara dalil dengan wajhud dilalah atau kaifiyatul istidlal. Saya ambil contoh, Pak. Kita telah berilmu zina itu haram. Dalam fikih hukumnya apa? Haramun. Orang yang dikatakan berilmu adalah orang yang tahu kebenaran, tahu dia kebenarannya zina itu apa? Haram. Dengan dalilnya, artinya dia tahu dalil dari Al-Quran. Dari Al-Qurannya apa? Wala taqrabu zina. Masih sebatas tahu dalil. Kemudian bagaimana wajhud dilalahnya? Cara pendalilannya bagaimana? Kok sampai haram ayat itu? Maka di situ wajib dia mempelajari ilmu ushul fiqh. Karena di situ ada huruf lam, lam itu lam nahiyah, larangan. Dan al-aslu ya fil nahi yufidut tahrim. Ini kaidah yang disepakati dalam ilmu ushul fiqh. Asal, hukum asal dari larangan dari Al-Quran dan Sunnah ini memberikan makna pengharaman sehingga menghasilkan hukum haram. Arti kalau tahu dia dalil dan tahu dia wajhud dilalah atau kaifiyatul istidlal, cara menggunakan dalil itu sampai kepada hukum haram, baru dikatakan alim. Orang yang seperti ini tidak dicela oleh ayat ini. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm. Sekarang sebelum kita masuk yang itu Pak, kita baca dulu ya tafsirnya. Tentu kita serahkan kepada ahli tafsir. Siapa? Ya diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir. Apa tafsir ayat itu Pak ya? Surah apa tadi Pak? Surah Al-Hajj ayat 8 itu. Maka kata beliau, lamma zakara ta'ala halal dalalatil juhalil muqallidin. Ayat ini Allah turunkan tatkala menyebutkan keadaan orang-orang sesat, orang bodoh. Ini maaf ya, ini bahasa Allah agak keras ya. Dan para muqallid, orang-orang yang taklid. Barulah Allah turunkan ayat ini, wa minan nasi may yujadil fillahi bighairi ilmi wa yattabi' kulla syaitanin marid. Yang ayat yang ketiganya ini,
Di antara manusia ada yang berdebat di jalan Allah tanpa ilmu, Pak. Dia nggak tahu dalil gitu, nggak tahu juga wajh dilalah gitu. Sesungguhnya kalau dia berdebat juga berarti dia mengikuti setiap syaitan yang jahat. Artinya apa? Muqallid haram untuk berbicara tentang agama. Kenapa? Agama muqallid itu hanya sekedar kata gurunya, kata ulama, kata kiai. Dia nggak tahu, nggak paham apa dalil kiai. Maka yang saya lihat fenomena sekarang, Pak, ada orang yang masih muqallid namun dia menyalahkan orang lain, kecuali dia paham dalil, kemudian tahu cara pendalilan. Karena itu sudah ijma ulama, Pak ya. Muqallid nggak boleh menyalahkan. Kenapa? Dia hanya sekedar taklid, ya. Maka taklid apa? Taklid itu diambil dari kata al-qiladah. Al-qiladah itu tali yang biasa diikat di hewan ternak. Kalau Bapak punya kambing misalkan, ya kan, sapi, kambing Bapak kan punya talinya ya. Jadi yang ditarik-tarik itu kemana pergi orang yang menariknya, tuannya kambing itu akan ke sana. Itu taklid. Secara istilah taklid itu adalah qabulul qawli bila hujjah, menerima perkataan manusia tanpa tahu dalil dari perkataan manusia tersebut. Maka saya sedih di grup, Pak. Banyak orang, Pak, yang mau maaf ya, walaupun ngaji sudah lama, Pak, bahasa Arab nggak bisa. Ini muqallid ini. Karena orang yang bisa paham dalil wajib bisa nahwu sorof gitu. Yang kedua, wajib dia mempelajari nahwu, usul fikih. Kok nggak dia pernah belajar usul fikih gitu ya? Di dalam usul fikih itu, Pak, ada pembahasan ya namanya dilalatul alfaz. Di dalam pembahasan dilalatul alfaz itu kita mempelajari apa saja makna dari lafaz-lafaz Al-Quran. Misalkan kata kutiba, kutiba ini memberikan makna apa? Atau fi'il amr, fi'il amr ini menunjukkan makna apa? Ya, itu dibahas, Pak. Kemudian dibahas juga apa itu lafzul am, lafzul umum, kemudian lafzul mutlak, lafzul muqayyad, kemudian ada taksis gitu. Itu semua dipelajari dalam bab usul fikih. Jadi kalau ada orang yang tidak belajar usul fikih, Pak, ini nggak bisa. Dia bagaimana cara beristinbat itu, apa yang akan dia istinbat gitu ya. Maka Bapak Ibu ya, ini ke kami merasa sedih gitu, Pak ya. Ada beberapa ikhwan yang seperti itu. Ya, demi dia membela ustadznya gitu ya, dan dia menyalahkan kita yang sudah berusaha menjelaskan istinbat ustadznya, dalilnya itu lemah gitu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah itu. Dia, Pak ya, memang nggak boleh gitu. Kalau kita kan ada tiga, Pak ya. Ada mujtahid, ada muttabi', ada muqallid. Kalau kita masih di level muqallid ini, uang wajibnya belajar, Pak. Makanya saya punya cita-cita, Pak ya. Saya pingin buka itu ilmu Allah, itu wajib paham kita. Kalau seandainya kita pingin terbebas daripada kungkungan taklid, wajib belajar ilmu Allah ini. Ya. Kenapa saya mau buka nahwu itu ya? Memang ini wajib, Pak. Walaupun orangnya puluhan tahun ngaji tematik tabi albar, nggak belajar bahasa Arab nahwu sorof, nggak belajar apa, selamanya akan menjadi muqallid. Dan muqallid itu ijma ya, ulama itu adalah orang bodoh. Nah itu, Pak. Maka wajib kita, Pak, tapi saya sudah tua. Ada ulama yang belajar ilmu dari umur 40 tahun. Itu sudah ulama, ini saya bacakan, Pak ya, dari kitab para ulama yang saya cantumkan ini, Pak ya. Ini tentang pentingnya ilmu ya. Ya. Berkata Imam ya, Ibnu Abil Bar ya, ajma'an nasu ala anna al-muqallida laysu ma'dudan min ahli ilmi wa anna al-ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi. Sepakat manusia gitu. Jadi orang Islam itu sepakat bagi ulama ini gitu ya. Ala anna al-muqallida laysa ma'dudan min ahli ilmi. Sesungguhnya muqallid itu tidak terhitung menjadi ahli ilmu, enggak. Iya. Jadi muqallid itu nggak bisa, nggak boleh dia menyalahkan orang gitu, Pak. Karena orang yang taklid itu, Pak, dia ngambil perkataan saja, kata ustaz saya gitu. Ini mohon maaf ya, ini
Contoh ada orang, tapi kata Ustadz pemilu itu boleh. Coba Bapak terangkan dalil bolehnya apa-apa. Apa Al-Quran dan Sunnahnya ini contoh. Oh kata Ustadz, mau Ustadz ya, jangan kan Ustadz, mau Imam Syafi'i sekali. Siapa yang menandingi Imam Syafi'i? Ya kan? Mau sahabat sekalipun gitu. Ya. Nah, namun yang dalil itu adalah Al-Quran, Allah yang mengatakan. Ya. Oh tapi kan Ustadz dia kan hebat juga Ustadz, dia nggak bisa gitu ya. Sehebat pun apa orang tuh lihat apa yang dikatakan. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, undur maqala wala tanzur man qol. Perhatikan apa yang disampaikan orang itu, argumennya apa, dalilnya apa. Jangan lihat personnya gitu. Makanya ada konsep dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengikuti kebenaran bukan mengikuti figur gitu. Mau siapapun figurnya Pak. Mau orang bodoh sekali nggak kenal orang, ternyata dia pakai dalil, dia menyebutkan itu dengan hukumnya. Di sini Pak kita butuh belajar usul fiqh, butuh belajar mustalah hadis, butuh belajar nahwu sorof. Dengan begitu kita bisa mengetahui ya dalilnya Ustadz itu. Kalau tidak Pak, selama-lamanya kita akan terkungkung dalam ya yang namanya taklid, menerima perkataan kata orang saja, kata Ustadz Sipulan saja, kata Ustaz Faruk gitu, itu muqallid Pak ya. Dan ulama-ulama Pak, sekaliber Imam Ahmad saja beliau mengatakan ya, la tuqalliduni, jangan kalian itu taklid sama aku. La tuqalliduni wala tuqallidu Malikan wala Syafi'iyah wala Thawriyah wa ta'allamu kama ta'allamna. Jangan kalian taklid sama aku, itu kata Imam Ahmad. Jangan kalian taklid sama Imam Malik, sama Imam Syafi'i, sama Imam Thawri, dan belajarlah kalian, disuruh kita belajar sebagaimana kami juga telah belajar, gitu Pak ya. Jadi nggak ada waktu terlambat belajar nahwu sorof itu Pak ya. Itu saya ingin memberi motivasi seperti itu Pak. Saya sedih sekali Pak, ada orang yang lama mengaji Pak ya. Kalau saya kenal Sunani Pak dari belum ada TV Roja, Radio Roja waktu itu, waktu masih tingkatan SMA gitu ya. Jadi waktu itu saya ingat ya, kalau belajar itu lewat kasetnya Ustaz Amir Abdan itu ya, yang buat meme itu ya, yang masih kaset gitu ya. Kemudian setelah itu tahun 2007 nya kayak CD gitu Pak ya. Iya. Belum ada waktu itu, karena TV Roja aja adanya kalau nggak salah tahun 2009 baru. Kalau radio Roja dia radio awalnya Pak ya, tahun 2005 gitu ya, itu masih radio gitu. Jadi untuk Pak ya, supaya kita lepas daripada taklid ya, belajar bahasa Arab Pak. Oh Pak Ustadz saya sudah tua, nggak ada kata tua Pak. Yang dilihat oleh Allah itu bukan sampainya kepada tujuan belajar itu enggak, namun kita pernah mau belajar. Al-ibrah ya bisuluki ya tariqil ilm wala bi usuli ila ghayatil ilm. Yang menjadi ibrah itu adalah bagaimana kita konsisten menjalani jalan ilmu itu Pak ya. Artinya kita mau untuk belajar nahwu sorof gitu. Mau kita belajar apa-apa? Usul fiqh. Iya. Karena untuk tidak menjadi muqallid itu wajib paham ilmu itu gitu ya. Sehingga kita bisa tahu dalil dan tahu wajhud dilalah. Sehingga Pak, kita boleh bermujadalah, tapi kalau kita bermujadalah debat-debat di media, di grup gitu ya, padahal kita nggak belajar nahwu ya, dalil kita kata Ustaz saya enggak boleh, kata Ustaz enggak, itu bukan ilmu gitu Pak. Itu taklid, itu bukan ilmu, itu sepakat ulama itu. Bahkan sampai-sampai Al-Imam Ibnu Taimiyah taklid itu kamanzilati aklil maitah. Kedudukan taklid itu adalah dalam keadaan darurat ya. Seperti orang memakan bangkai, boleh makan bangkai bila Pak. Ketika darurat, boleh taklid itu ketika darurat, ketika tidak tahu nian gitu ya. Maka sekarang sudah banyak wasilahnya Pak. Bapak bisa belajar kalau nggak ada di dunia nyata, bisa online sekarang. Di YouTube gunakan itu. Selama itu Ahlussunnah banyak membahas nahwu sorof itu Pak ya. Ini kalau tidak Pak, sampai mati cap kita di sisi Allah muqallid. Si fulan muqallid, hanya taklid, hanya kece-kece Ustaz saya saja. Apa beda itu dengan orang sebelah? Kata kiai kami gitu, taklidan itu boleh. Dalil kiainya apa? Tentu kiai lebih paham katanya. Itu berarti bukan ilmu, itu namanya taklid. Coba uraikan dalil kiai
antum itu, baru dikatakan dia minimal muttabi. Walaupun untuk mujtahid itu sulit Pak ya. Bahkan ada ulama mengatakan jarang sekali yang bisa mencapai derajat mujtahid. Minimal muttabi. Muttabi ulama kita mengatakan, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, thalabatul ilm, yang mana mereka mempelajari ilmu alat, ilmu wasilah untuk bisa menarik suatu hukum dari Al-Quran dan Sunnah, dari masdar syar'i, dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah ilmu bahasa Arab, ya baik usul fiqh dan usul tafsir, mustalah atau ilmu ulumul hadis gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi supaya waktu kita nggak sia-sia, apalagi masih banyak yang muda-muda Pak ya, mari ya kita buat program itu dalam hidup kita Pak. Ya, ketika kami di Yaman dulu tuh ada kurikulumnya betul. Kalau untuk nahu ada levelnya, level pemula ini kitabnya. Insya Allah ke kami Pak, kalau Bapak bertanya ada sama kami itu. Bahkan ingin rekamannya 1 tera di habis itu Pak, tapi ya pakai bahasa Arab ya. Itu lengkap. Karena ketika di Yaman itu sengaja teman-teman itu Pak membuat tasjilat. Tasjilat itu rekaman ya. Kalau kita pulang kayak bisa murojaah. Jadi sudah ada materi kurikulumnya gitu Pak. Kurikulum Nausoro tingkatan mubtadi, kemudian tingkatan mutawasid ya, kemudian tingkatan mahir ya, atau muntaha ya, itu sudah ada itu. Kalau dalam bahasa Inggris ada yang easy-nya, ada yang medium, ada yang hard-nya gitu. Udah ada level-levelnya gitu Pak ya. Kalau nahu, tapi yang penting Pak, minimal kita setiap ilmu itu kita mempelajari mabadi'nya ya, dasar-dasarnya. Karena kalau kita sudah paham dasar, maka untuk apa namanya pendalamannya kita sudah insya Allah bisa mengikuti. Maka kami saja Pak, ini pengalamannya belajar Al-Ajurumiyah itu 3 kali khatam, sekali belajar lagi sampai 3 kali gitu ya. Karena memang untuk yang dasar itu harus kita kuatkan. Kalau seandainya dasar kita sudah kuat, usul kita itu ya, dasarnya, maka untuk mempelajari yang cabang-cabangnya insya Allah mudah. Ini Pak, ini saya katakan nih Pak, karena saya sedih sekali Pak. Banyak ikhwan kita yang udah lama mengaji, baca kita nggak bisa ya. Maka jangan malas kita lagi Pak. Hilangkan rasa malas itu Pak. Iya. Karena yang namanya ahlus sunnah itu Pak, itu beda dengan ahlul bidah. Ahlus sunnah itu adalah mereka itu ya, ciri mereka itu adalah sibuk dengan ilmu. Ya. Kalau harakiyun sibuk dengan politik. Kalau yang ahlus sunnah enggak. Ya kan? Mereka sibuk dengan ilmu. Iya. Bagaimana menghilangkan kejahilan dari diri kita? Maka kalau seandainya kita sudah paham dasar-dasarnya aja nggak apa-apa dulu Pak. Misalkan ya dalam ilmu bahasa Arab, Nausoro, Bapak sudah khatam dan menguasai Al-Jurumiyah. Itu sudah dasar besar itu Pak. Karena kitab Mutammimah setelahnya insya Allah gampang. Qatrul Nada setelahnya gampang. Ya, Alfiyah setelahnya gampang itu. Kalau dasarnya sudah betul paham dia. Kemudian ilmu usul fiqh, ya minimal Bapak paham kitab Al-Usul min ilmu usul gitu, yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin, karena itu dasarnya sekali. Setelah itu syarah warqat bisa gampang itu. Kemudian Al-Mudzakirah, Raudatul Nazir ya, kemudian sampai Ar-Risalah Imam Syafi'i. Kalau yang dasar kita kuatkan insya Allah gitu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya, ini sangat kita harus ya kita tekadkan dalam hati kita Pak. Ya, ini yang saya sampaikan ini Pak, lahir dari keprihatinan gitu Pak ya. Melihat banyak orang debat-debat Pak, tapi bukan di atas ilmu, di atas apa kata orang, kata sebulan gini, kata fatwa ulama tuh gini. Enggak boleh kita menyalahkan pendapat orang kalau hanya sekedar dengan fatwa. Artinya apa? Kita nggak mengetahui dalil dari fatwa itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka wajib kita mempelajari ilmu itu Pak. Kalau seandainya kita mau bebas dari apa Pak? Dari taklid. Tapi kalau kita mau tetap udah Ustaz, saya mau menjadi muqallid aja, iya nggak apa-apa gitu ya. Semua ada di tangan kita Pak. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Namun adabnya muqallid ini sudah disepakati oleh mereka, orang yang masih levelnya muqallid nggak boleh berdebat itu Pak. Karena dalam ayat ini Pak, Allah melarangnya. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bi ghairi ilm. Jadi orang yang muqallid itu mereka itu berdebat bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Maka tercela dalam
agama kita. Ini hadirin yang dimuliakan. Kan dan tidak boleh juga menyalahkan pendapat orang. Jadi kalau kita sebagai muqallid nggak boleh Pak, diam saja kita udah gitu ya. Kalau ada orang membantah pendapat yang kita pegang, nggak usah kita lawan ya, karena kita nggak punya ilmu gitu ya. Karena kita hanya mengatakan perkataan simpulan, dan perkataan orang itu bukan ilmu ya. Yang ilmu itu adalah ma'rifatul haqqi bidalilihi. Kita paham dalilnya dan bagaimana cara dia berdalil, baru dikatakan kita berilmu. Segampang itu aja Pak. Contoh Pak, kenapa puasa hukumnya Pak? Wajib, berarti kita sudah dapat ilmunya. Namun belum dikatakan kita berilmu kalau belum tahu dalilnya dan cara pendalilannya. Dalil puasa apa? Ya, kutiba alaikumusiyam. Nah, di mana wajib dilalahnya? Maka dalam usul fikih kata-kata kutiba itu memberikan makna wajib. Kutiba alaikumusiyam. Maka kata-kata kutiba ini memberikan makna wajib gitu. Itu dalil dari Al-Quran, ditambah lagi dalil dari sunnah, karena Rasul mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, dan sesuatu yang dibangun Islam di atasnya menunjukkan itu perkara yang wajib gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ulama, para sahabat, para ulama semuanya kaum muslimin sudah ijma bahwasanya puasa itu wajib. Nah, maka baru kita dikatakan berilmu. Tapi ada orang mengatakan, Pak, puasa hukumnya apa Pak? Wajib, dalilnya apa Pak? Anda mengerti yang ada ya? Iya, kece ustadzmu ya wajib. Misalkan tuh bahasa bilang, kata ustadz saya wajib Mak, tanyalah sama ustadz. Berarti kita muqallid baru itu Pak. Ya, dan orang yang muqallid kalau disalahkan ustadznya tidak berangnya Pak. Nah itu Pak, kalau disalahkan dia diam. Orang muqallid, nah, kecuali dia paham dia dalil ustadznya, bisa dia menjelaskan. Menurut ustadz saya pemilu itu boleh ustadz. Kenapa? Dalilnya adalah kaidah fiqhiyah. Yang pertama, pemilu itu belum disebutkan secara nas kata-katanya, dan pemilu itu walaupun hukum asalnya adalah haram, namun kita dalam keadaan darurat gitu. Dan tidak bisa kita tidak menghindarinya. Maka untuk itu kita memakai kaidah fikih ya, irtikabu akhafid dararain gitu. Ada 2 doror dan kita pilih doror yang lebih ringan gitu. Maka kita tanya lagi, apakah keadaan kita ini sudah doror atau belum gitu ya. Maka panjang Pak pembahasannya, nanti kan seperti ini. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Artinya apa yang ingin saya sampaikan Pak ya, bahwasanya seseorang yang masih muqallid ya, dia hanya mengambil pendapat orang saja, pendapat saja, baik perkataan saja, tanpa tahu dalilnya dan cara pendalilannya, maka tidak boleh berdebat. Itu intinya Pak ya, tidak boleh berdebat. Maka saya ingatkan kepada admin grup di WA, harus diingatkan ini Pak. Kenapa? Kita kasihan sama orang yang debat itu. Haram hukumnya, setiap dia debat berdosa dia, setiap berdebat mengikuti syaitan dia, berdosa terus dia. Maka kita ingatkan, minimal yang ingin menyampaikan hujah itu ustadz minimal. Kenapa? Karena ustadz sudah belajar dia sudah belajar nausoro, dia sudah belajar usul fiqh, dia sudah belajar mustalah hadis, dia sudah belajar ilmu balaghah gitu ya, ilmu alat, minimal yang dasar-dasar dia kuasai. Itu boleh itu Pak. Tapi yang kita, yang Pak ya, mau maaf gitu, Al-Quran saja nggak lurus gitu Pak ya, apalagi nak bahasa Arab gitu ya, nak berdebat pula dengan ustaz itu. Ya Allah, kita yang kasihan gitu Pak ya, kenal dia dengan ayat ini gitu ya. Kalau ustaz itu dia udah belajar kemana-mana gitu ya, itu saya mau nangis sih gitu Pak ya. Ya terkadang kita dibilang sombong pula kalau kita ingat, oh antum sombong gitu ya, padahal kita kasihan sama dia gitu ya. Nah, yang seharusnya jangan debat. Kalau kita muqallid ya kita belajar gitu Pak ya, belajar baik-baik gitu. Nah ini hadirin ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, saya ingin sekali Pak, di masjid kita ini kita hidupkan ya pelajaran ilmu agama ini. Ya kalau ada teman-teman kita yang mampu misalkan ada yang dari Yaman atau dari pondok pesantren mana, ya Pak saya mampu buat mulazamah di Halimah Makmur, buka pembahasan kitab
al-usul min ilmu usul, karena saya sudah belajar itu di pondok pesantren. Oh Pak, ayo gitu. Ya bapak-bapak yang belum pernah belajar hadir itu, kita buat halakoh khusus gitu. Insya Allah mudah Pak. Kemudian nahu juga, kita harus buka ini ya, ilmu nahu gitu, sorof ya, karena itu sangat dasar sekali ya. Iya, maka itu harus kita buat dalam schedule hidup kita di sebelum saya meninggal ya Allah, maka saya ingin bebas dari taklid ini. Sebelum saya meninggal ya Allah, maka harus ada kitab-kitab ilmu alat itu yang telah kita khatamkan. Itu Pak, kita tanamkan dalam hati kita ya. Nah, ini adanya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya, kita kembali melanjutkan ya pembahasan kita. Ya, pada pembahasan yang lalu ya telah kita sebutkan dalil yang pertama pada bab yang dimulai oleh penulis dengan ayat Al-Quran. Sekarang kita ya masuk pada dalil yang selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, walladzina tad'una min dunihi la yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'ukum mislu khabir. Surah Al-Fatir ayat 13 sampai 14, yang artinya firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang kedua. Walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang kalian ya seru, yang kalian beribadah min duni, dari selain Allah. Ma yamlikuna min qitmir, mereka tidaklah memiliki sesuatu Pak, walaupun dari qitmir. Qitmir ini Pak, pernah Bapak makan buah korma? Di buah korma itu Pak ada selaput ya Pak ya, di antara biji dan dagingnya itu ada selaput yang halus. Pernah lihat Pak? Nah itu yang qitmir itu. Jadi sesuatu yang kita, yang orang musyrik menyembahnya itu, yang orang-orang berdoa kepada selain Allah itu nggak punya apa-apa, walaupun ya selaput biji kurma dia nggak miliki itu gitu. Artinya dia nggak punya apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, walladzina tad'una min duni, dan orang-orang patung-patung termasuk sesembahan selain Allah yang kalian menyembah kepadanya selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidaklah memiliki sesuatu, nggak ada, walaupun hanya ya selaput yang menutupi biji kurma, yang memisahkan daging dengan biji yang selaput yang halus itu Pak. Kalau kita makan kurma tahu Pak ya, kan ada yang selaput yang halus itu ya. Nah, jadi nggak punya apa-apa. Jadi patung-patung yang disembah itu Pak, atau orang-orang yang sudah meninggal, yang manusia menyembahnya, meminta, berdoa kepada wali-wali yang sudah meninggal, itu nggak punya apa-apa, dia nggak punya saham di sisi Allah. In tad'uhum, jikalau kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Ini dalil ya jelas sekali dari Al-Quran bahwasanya orang-orang yang meninggal itu Pak, ini tidak mendengarkan doa kita. Gimana ya? Mereka akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, ya Syekh Qadir Jailani ya, urzuqna, ya kalau dia sendirian, urzuqni waladan saleh. Bagaimana Syekh Abdul Qadir mau ngasih? Dia sendiri butuh rezeki, butuh anak, Allah yang ngasih dia anak. Nggak bisa dia bikin anak untuk dia sendiri. Kun jadilah anak, nggak ada. Syekh Abdul Qadir saja, Syekh Badawi saja, Syekh siapalah gitu dari manusia, dari makhluk ini, mereka butuh Allah, Allah yang kasih keturunan bagi dia. Nah, masa tiba-tiba ada orang minta sama dia, menyembah kepada dia? Makanya Allah Subhanahu wa taala membatalkan seluruh hujah mereka. Allah tegakkan hujah, in tad'uhum, kalau seandainya kalian berdoa kepada sesembahan selain Allah itu, la yasma'una du'aakum, mereka tidak mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u, walaupun mereka mendengar, taruhlah mereka mendengar gitu ya, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Taruhlah kalian anggap yo mendengar, taruhlah gitu ya. Namun mereka
orang-orang yang sudah meninggal itu, patung-patung yang orang kafir Quraisy berdoa kepada patung itu, kepada berhala itu. Ya, mereka tidak bisa mengabulkan doa. Siapa yang mengabulkan doa? Allah saja. Ini tauhid yang penting sekali. Ini ayat tauhid yang mesti kita hafal nih Pak ya. Ya, untuk apa? Untuk menyeru orang-orang yang masih beribadah, berdoa kepada selain Allah. Nggak bisa mengabulkan. Hanya Allah saja yang bisa mengabulkan. Walaupun Nabi Muhammad, ya Rasulullah, gitu ya, nggak boleh juga, syirik juga Pak. Karena Nabi juga butuh Allah. Nabi juga minta kepada Allah. Nabi juga minta anak sama Allah. Seperti Nabi Ibrahim. Bagaimana doanya? Rabbi habli minas sholihin, itu doanya siapa? Nah, Nabi Ibrahim sendiri minta sama Allah. Tiba-tiba orang sekarang minta sama Nabi gitu ya. Ini sama dengan kita menyembah Nabi itu, dan ini syirik yang nyata. Tidak ada bedanya dengan orang minta sama berhala, sama-sama makhluk. Nabi makhluk ya kan? Iya. Berhala makhluk dia. Sama-sama nggak mampu memberikan apa? Mengabulkan doa kita. Maka mintalah kepada Allah. Maka doa itu ibadah. Kalau ada orang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah dalam peribadahannya. Ini kadang kita sedih Pak ya. Orang rame-rame ke kuburan ngapain? Tawasulan. Tawasulan minta itu. Orang kafir Quraisy mereka tawasul juga, tapi beda deh. Mereka lebih kepada patung gitu. Mereka tawasul sama patungnya itu. Bahkan mereka mengatakan mana buduhum, kami tidak menyembah patung. Itu enggak, kata tugas, ya kan? Mana buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa, dalam surah Zumar. Kecuali kami yakin patung-patung itu nanti kalau kami meninggal di akhirat, mereka yang akan mendekatkan kami kepada Allah. Mereka menolong kami gitu. Nah, kalau seandainya kami doa langsung sama Allah, nggak bisa Pak gitu. Kami masih banyak dosa, nggak bisa langsung. Padahal Allah menyuruh kita langsung. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jelas Allah menyuruh kita doa langsung. Nah, sementara orang kafir Quraisy ya, atau yang terkena syubhat mereka mengatakan nggak bisa doa langsung, harus sudah tawassul sama orang mati. Maka bertawassul sama orang mati itu hukumnya dua. Ada bid'ah, kalau bid'ah tentu dosa besar. Ada yang syirik. Kalau yang bid'ah bagaimana Pak? Kalau yang bid'ah dia tetap mintanya sama Allah gitu. Seperti qasidah, nyanyian orang sufi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasid. Ini haram, dosa besar. Kenapa? Ini tawassul bid'i namanya. Hukumnya bid'ah. Kenapa? Karena nggak ada contohnya tawassul seperti yang tawassul yang dicontohkan dengan amal soleh kita, berperantara itu dengan amal soleh kita. Tapi nggak dengan Nabi yang telah wafat. Karena artinya ya Tuhan kami, dia tetap minta sama Allah. Ya Rabbi, ya Tuhan kami. Bil Mustafa, Al Mustafa ini gelar Nabi Muhammad, nama lain dari Nabi Muhammad. Melalui perkataan ba di situ Pak, ini kembali kepada bahasa Baliah ya. Ya Allah, dengan sebab Al-Mustafa ini balir maqasidana, sampaikanlah tujuan kami. Ada yang tujuannya dapat jodoh, mungkin dia jomblo Pak ya. Ya sudah 40 tahun jomblo terus ya. Nah, maka dia baca itu ya, supaya keinginannya, tujuan niatnya disampaikan oleh Allah. Niatnya apa Pak? Dapat bini gitu ya. Banyak betul itu. Ini syirik nggak boleh. Itu tawassul yang hukumnya yang bid'ah. Maka kita al-sunnah nggak menyamaratakan, ada tafsirnya, ada rinciannya. Kemudian ada tawassul yang punya syirik. Bagaimana? Nah, tawassulnya orang kafir Quraisy, kemudian tawassulnya orang yang mana dia langsung minta. Nah, itu syirik. Itu sepakat ulama. Iya, Syekh Abdul Qadir Jailani katanya, tolong ya doakan kepada Allah. Walaupun dia minta tolong doakan sama Allah, itu tetap ya. Atau dia nggak nyebut nama Allah lagi. Ya Syekh Abdul Qadir Jalani, ya, engkau adalah orang hamba yang saleh, engkau memiliki keutamaan, karomah, kekuatan, tolong sembuhkan penyakitku. Langsung Pak ya, dilabeli musyrik, na'udzubillah min zalik ya. Maka butuh di sini kita belajar tahu tauhid. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa harus kepada syekh itu? Ya, sama pertanyaan kita, kenapa kafir Quraisy harus kepada Latta, kepada Uzza?
ya kepada patung-patung, kenapa gitu? Kok nggak sama Allah minta? Nah ini hadirin yang dimuliakan, karena mereka meyakini patung-patung itu spesial, ya, mempunyai kekuatan, keramat patung itu katanya. Gitu juga kaum muslimin yang sekarang yang semoga Allah beri hidayah gitu. Kenapa harus minta ke kuburan wali? Karena kuburan itu keramat pak, gitu. Hebat kuburan itu. Padahal dalam Islam nggak ada yang hebat. Kuburan itu nggak ada yang hebatnya. Yang hebatnya adalah ketika kita merasa ya ingat akhirat ketika di kuburan, itu yang hebat. Karena itulah tujuan kita ziarah kubur, untuk mengingat kematian, untuk mengingat akhirat, bukan untuk tawassulan, tabarukan, bukan itu. Ini sebagian kaum muslimin disalahgunakan ziarah kubur. Tiba-tiba mereka mengatakan Wahabi melarang ziarah kubur. Ya Allah, kapan melarang pak? Kalau bapak menuduh kita Wahabi, kami bukan Wahabi. Gak pernah ada ulama mengatakan nahnu Wahabiyun, gak ada. Tapi kalau mereka ya nahnu Sufiyun, nahnu Asy'ariyun, gitu ya. Kalau Ahlussunnah enggak, kita Ahlussunnah sah saja, alam manhaj salaf itu saja. Ya kapan kita melarang ziarah kubur ya? Yang kita larang praktek ziarah kubur yang tidak sesuai dengan syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Azannya belum ya? Taib, kemudian ya, wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, yakfuruna bisyirkikum, orang yang kalian berdoa kepadanya, orang yang kalian sembah, patung-patung yang kalian jadikan Tuhan selain Allah, itu mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan di dunia itu. Ya, mereka melepas diri pak, ya, ya jangan bawa kami katanya, kami tidak tahu katanya. Jadi Nabi Isa nanti melepas diri dari orang Nasrani. Nabi Isa mengatakan, saya nggak pernah bilang saya ini anak Allah gitu ya, nggak pernah. Subhanallah, masya Allah apa yang diucapkan oleh orang Nasrani, gitu. Dan para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa lagi, Syekh Burhanuddin ya, diulaan ya, Syekh yang lainnya itu nanti berlepas diri pak. Ya kami berlepas diri apa yang kalian lakukan gitu ya. Karena kami tidak pernah menyuruh kalian berdoa kepada kami, nggak pernah. Syekh Abdul Qadir nyuruh seperti itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yunabbiukum mithlu khabir, wala yunabbiuka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa memberikan berita kepadamu seperti khabir Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha yang mengkabarkan, zat yang maha mengetahui, maha super rinci kabar yang Allah itu mana khabir. Jadi di antara nama Allah itu adalah khabir. Khabir itu adalah ya zat yang akan menyampaikan berita secara rinci pak. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan disampaikan oleh Allah secara rinci ya pak ya, per detik kehidupan kita, mulai dari ta'ya kita dari rahim orang tua kita, itu lengkap catatannya, pengetahuannya, ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka dikatakan wala yunabbiuka, dan tidak ada yang memberikan informasi kepadamu, menceritakan kepadamu sesuatu mithlu khabir, semisal sama dengan Allah khabir, zat yang maha memberikan informasi, maha mengetahui, maha lengkap infonya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarihu hafizahullah ta'ala berkata, pensyarah kitab yang semoga dijaga oleh Allah, walladzina tad'u min dunihi. Jadi beliau menjelaskan makna kembali dari ayat ini. Dan orang-orang tad'una min dunihi, yang kalian seru, yang kalian sembah, yang kalian berdoa dari selain Allah, yaitu alladzina tad'uhum ghairallah, yaitu orang-orang makhluk-makhluk yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepada mereka selain Allah. Itu maksudnya. Jadi ini masuk ayat walladzina tad'una min dunihi. Maksudnya adalah orang-orang yang kalian wahai orang-orang musyrik sembah selain Allah. Minal malaikati, baik dari kalangan malaikat. Jadi kalau ada orang nyembah malaikat sama dengan perbuatan kafir Quraisy, Pak. Ya Jibril misalkan. Ya. A'udzubika ya Jibril. Ini syirik. Kenapa? Ya kan? Karena
kita nggak boleh beristiazah, karena at-ta'awuz wal istiazah itu hanya untuk Allah. Maka kita yang bolehnya a'udzu billah, bukan a'udzu Jibril, a'udzu bi Jibril, nggak boleh. Ya itu. Atau a'udzu bil Mikail, nggak boleh juga. Ya gitu. Minal malaikati, makanya pembahasan kita yang sebelumnya babun minasyirki al-istaghiits atau al-isti'adzah itu kan sudah kita bahas ya. Isti'adzah itu ibadah. Jadi namanya ibadah nggak boleh kepada selain Allah. Minal malaikati, dari kalangan malaikat, wal anbiya'i, dan dari kalangan para nabi juga. Kita berdoa kepada nabi, minta sama nabi. Ini perbuatan apa? Syirik. Wal asnami wa ghairiha, patung-patung, berhala-berhala dan yang selainnya yang disembah, yang diseru, yang beribadah kepadanya orang-orang musyrik. Itu semuanya hadirin yang dimuliakan, dilarang oleh Allah untuk kita beribadah kepadanya. Nggak boleh kita sholat untuknya, nggak boleh kita menyembelih kepadanya, nggak boleh kita berdoa ya kepadanya, dan memohon pertolongan serta memohon diangkat musibah itu istighosah kepada mereka. Qitmir, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki apa-apa walaupun hanya selaput itu ya, tipis yang menutupi biji kurma, mereka nggak punya itu, padahal itu sangat tipis sekali, kecil sekali Pak kalau kita lihat ya. Qitmir, kata beliau, al-qitmiru, yang dimaksud al-qitmir adalah wal lifatu, wal lifafatu, dia adalah seraput gitu ya. Ya, allati takunu ala nawati tamri, yang berada di atas biji kurma. Nawah itu biji. Ya. Jadi kalau kita makan kurma nampak itu Pak ya, yang kecil, yang tipis, yang putih gitu. La yasma'u du'aakum in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Lihat Pak, ini ada syarat ya, ada di sini isim syarat ini itu. Kalau seandainya kalian, syaratnya kalian berdoa kepada mereka, kepada sesembahan selain Allah itu, la yasma'u, ini jawab syaratnya. La yasma'u, mereka tidak mendengar apa? Du'aakum, ini maf'ul bihnya ya. Doa kalian objeknya. Gak mampu mereka mendengarkan doa kalian. La yasma'u du'akum li'annahum amwatun, karena mereka itu ya adalah mayat. Mereka itu sudah meninggal gitu. Mereka para wali-wali itu sudah meninggal. Au malaikatun masghuluna bima khuliqu lahu, atau malaikat yang kalian sembah, mereka itu sibuk terhadap ya dengan apa mereka diciptakan, untuk apa mereka diciptakan, karena malaikat itu hanya diciptakan untuk beribadah. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka itu senantiasa wa yaf'alun ma yu'marun, melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi malaikat enggak pernah bermaksiat sama Allah. La ya'sunallah, enggak pernah mereka bermaksiat kepada Allah, sibuk beribadah kalau malaikat. Maka enggak sempat mereka untuk menjawab doa kita, dan mereka nggak bisa juga, nggak memiliki apa-apa dari menjawab doa, dari mengabulkan doa. Mastajabu lakum la yaqdiruna ala ma tatlubuna minhum. Ya. Maksudnya mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian, yaitu mereka nggak mampu ala ma tatlubuna minhum. Ya, atas apa yang kalian minta dari mereka, nggak mampu mereka kabulkan gitu. Yakfuruna bisyirkikum yungkiruna wa yatabarrauna mimman asyraka bihim ma'allah. Kelak di akhirat mereka akan mengingkari orang-orang yang mempersekutukan mereka. Jadi para wali yang disembah sekarang Pak, ya orang-orang minta doa, bertabarruk, bertawassul kepada wali yang sudah meninggal itu, kelak di akhirat wali-wali itu akan mengingkari ya apa yang dilakukan oleh manusia setelahnya itu, oleh pengikut-pengikut yang menyandarkan dirinya kepada wali itu. Yungkirunahu, mereka akan mengingkarinya. Wa yatabarrauna mimman asyraka bihi Allah, dan mereka akan berlepas diri, barok mereka ya dari orang-orang yang mempersekutukan ya dengan mereka bersama Allah. Artinya dari orang-orang yang mempersekutukan mereka bersama Allah.
Ya, mereka akan berlepas. Jangankan mereka, syaitan juga begitu, Pak. Ya, syaitan juga akan berlepas diri kepada orang-orang yang mengikuti syaitan itu di dunia. Ya. Kemudian wala yunabbiuka yukhbiruka, dan tidak ada yang mengkabarkan kepadamu, menceritakan, menyampaikan kepada engkau wahai Muhammad, ya. Maksudnya adalah yukhbiruka, mengkabarkan kepadamu bi awaqibil umur. Awaqib jangan dari aqibah, yang artinya adalah kesudahan akhir dari urusan kita. Sama dengan ma'alih, ya, ma'aliha itu sama dengan awaqibiha. Ma'al, ya, dengan awaqib itu sama. Ya, kesudahan akhir dari apa yang kita lakukan, ending dari apa yang kita lakukan. Maka tidak ada yang bisa mengkabarkan ending kehidupan kita nanti kelak di akhirat, apakah kita endingnya masuk surga atau endingnya masuk neraka. Siapa yang mengabarkan itu, Pak? Allah SWT. Lah, makanya Allah mengatakan wala yunabbi'uka mislu khabir, gitu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, al-ma'na al-ijmali lil ayat. Sekarang kita masuk makna global dari ayat ini, sehingga kita tahu, ya, apa kandungan makna umum dari surat Al-Fatir ayat 13 sampai 14 ini. Ya, berkata pensyarah kitab, yukhbiru ta'ala an halil mad'uwina min dunih. Allah SWT mengkabarkan tentang keadaan, ya, makhluk manusia, orang-orang makhluk selain Allah yang disembah selain Allah, yang dimintai doa, min dunihi, selainnya, yakni selain Allah, minal malaikati, baik dari kalangan malaikat, wal anbiya'i, dari kalangan para nabi, wal asnam, atau dari kalangan atau dari berhala-berhala, wa ghairiha, dan yang selainnya, bima yadullu ala ajzihim, ya, dengan apa-apa yang menunjukkan. Jadi ayat ini menunjukkan tentang apa? Tentang kelemahan mereka, ketidakmampuan dan kelemahan mereka. Apa ketidakmampuan mereka? Yang pertama dari ayat ini, Pak, ya, ayat 13 surah Fatir ini, ma yamlikuna min qitmir, itu ketidakmampuan mereka. Mereka miskin, gitu. Mereka itu punya mampu karena Allah yang ngasih. Kalau nggak ada Allah mengasih, miskin mereka. Bahkan, ya, pembalut, pembungkus biji kurma aja mereka nggak punya, gitu, ya. Ma yamlikuna min qitmir, gitu. Wa annahum qad intafat anhum syurutul lati la budda an takuna fil mad'u. Kemudian mereka itu sudah hilang dari mereka persyaratan yang harus ada kalau seandainya mereka itu menjadi sesuatu yang disembah, sesuatu yang dimintai doa. Nggak ada syarat itu bagi mereka, gitu. Syarat itu hanya ada pada siapa, Pak? Pada Allah saja, nggak ada sekutu bagi Allah. Famata udima syartun, ini kaidah, ya, Pak, ya. Ini kaidah fikih ini, Pak, ya. Beliau bawakan juga. Famata udima syartun, kalau seandainya syarat itu nggak ada, udima itu nggak ada, ya. Ya, batul an yakuna mad'uwan, maka batallah dia menjadi sesuatu yang dimintai doa. Ya. Fa kaifa idza udimat kulluha, dan bagaimana kalau seandainya syarat itu nggak ada, semuanya itu nggak ada. Nggak ada syarat pada sesuatu selain Allah itu untuk bisa dia disembah selain Allah, nggak ada. Untuk bisa dia kita mintai doa, nggak ada syarat itu, gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka ayat ini kata beliau apa? Menunjukkan kondisi sesembah-sembah selain Allah, baik itu dari kalangan malaikat, para nabi, kemudian patung-patung, ya, pepohonan, apapun yang disembah, yang orang berdoa kepadanya. Ayat ini menunjukkan kondisi mereka. Dan kondisinya sudah ada dalam ayat ini yang telah kita sebutkan tadi. Mereka itu nggak punya apapun, kemudian mereka nggak bisa dengarin doa. Kalaupun mereka dengarin doa, mereka nggak bisa mengabulkan doa. Dan pada hari kiamat mereka akan berlepas diri, mengingkari setiap kesyirikan yang dilakukan oleh pengikutnya kepada mereka. Mereka akan berlepas diri berdasarkan ayat yang mulia ini. Kemudian apa korelasi ayat ini dengan bab yang kita bahas? Bab kita tentang apa, Pak? Nah, babnya judulnya langsung ayat, ya, tentang orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Mereka tidak mampu melakukan apapun. Kenapa? Mereka dipersekutukan dengan Allah. Mereka nggak menciptakan, malahan mereka yang diciptakan. Mana,
Ya kan, kenapa harus kenapa bisa mereka disembah gitu? Sementara mereka aja diciptakan oleh Allah, kenapa harus disekutukan dengan Allah itu? Jadi apa korelasi ayat ini? Maka kata beliau, anna fiha, sesungguhnya di dalamnya, yakni di dalam ayat ini, surah Fatir 13-14 ini, sesungguhnya dalam ayat ini Pak, al-burhana al-qatiyah, terdapat dalil. Burhan ini sama dengan hujah, sama dengan dalil, sama dengan petunjuk ya. Petunjuk yang pasti. Al-qatiyah itu yang sudah memutuskan suatu perkara, sudah putus dia, sudah pasti dia, itu masuk dalil atau burhan al-qati'. Jadi ayat ini telah menunjukkan ya dalil hujjah yang pasti ala butlani syirki, atas batilnya ya perbuatan syirik, wa radda 'alal musyrikin, dan ayat ini bentuk bantahan terhadap pelaku kesyirikan, orang-orang musyrik. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Kalau dapat Pak ya dihafal lah ini Pak ya. Nah, karena ayat ini membantah orang-orang yang menyembah, berdoa kepada selain Allah, karena mereka nggak layak. Kenapa? Mereka nggak memiliki apapun. Yang berhak kita berdoa kepadanya zat yang maha kaya. Hanya Allah yang kaya. Nah, sekarang kira-kira Pak, siapa yang tahu dalilnya dari Al-Quran? Kita ini miskin ya, kita punya uang karena Allah yang ngasih gitu ya, sementara Allah itu kaya. Fadallah ya. Boleh lihat Quran, boleh Bang ya, atau siapa yang pernah dengar dalam Al-Quran ya. Iya. Iya Pak, surah Fatir juga dalilnya. Ya, baik, surah Fatir ayat 15. Surah Fatir ayat apa Pak? 15. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Wahai manusia, kamu semuanya, ini antum, ini kalian semuanya. An-nas di sini alif lam itu alif lam al-istighraqiyah, memberikan makna umum semuanya, nggak terkecuali Nabi pun. Nabi Sulaiman yang katanya juga disebutkan dari banyak hartanya, namun itu miskin kalau dibandingkan dengan Allah. Tapi kalau dibandingkan sesama Nabi tentu dia paling kaya, artinya dibandingkan dengan Allah gitu ya. Makanya Allah mengatakan, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, wahai seluruh manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian itu semuanya fakir dibandingkan dengan Allah gitu ya. Wallahu ghaniyyul hamid, dan Allah ada al-ghani, zat yang maha kaya dan zat yang maha terpuji. Jadi kenapa kita takut miskin Pak, sementara kita berdoa kepada zat yang maha kaya? Nah, itu keutamaan tauhid ya. Kadang kita minder ya kan, ya Allah saya kok miskin kali gitu, kok teman itu punya banyak mobil ya kan, kok kita sepeda butut aja ya Allah ya. Walaupun dia punya banyak mobil, dia miskin juga dibandingkan Allah. Kita punya Allah ya untuk kita berdoa, dan Allah itu kalau menetapkan kita Pak, pasti ketetapan Allah itu baik ya. Maka kita bersyukur Pak, alhamdulillah Pak, kita sekarang dikasih motor, itu yang terbaik bagi kita. Karena kalau seandainya ya Allah ingin yang terbaik, pasti Allah tetapkan yang lain. Dan termasuk akidah, kuatnya akidah dan tauhid seseorang ketika dia meyakini setiap pilihan Allah untuk kehidupannya itulah yang terbaik, kecuali yang maksiat itu bukan dari Allah, itu ya, dari dirinya. Allah tidak pernah menyuruh orang bermaksiat. Tapi kalau mengenai kehidupannya, ekonominya, apa yang Allah tetapkan sekarang untuk kita, itulah yang terbaik ya, itu harus kita yakini. Misalkan ada teman-teman kita yang kekurangan, itu yang terbaik. Allah ingin kita sabar, Allah ingin memasukkan kita menjadi orang-orang yang sabar, dan Allah ingin kita di akhirat kelak hisab kita sedikit Pak. Bayangkan Pak ya, kita di akhirat kelak harus ngantri lama. Sehari di akhirat berapa lama Pak? Iya, sementara harus dihisab dulu harta kita ya. Orang miskin, apa yang akan dihisab nih kata Allah, makan aja sulit, dan orang udah sabar kan, sabar udah langsung alatul kata orang Saudi ya, masuk dia ke dalam surga. Apalagi dia sabar, apalagi dia nggak berbuat syirik misalnya Pak ya. Ini jadi jangan kita minder Pak ya.
Kalau kita kurang ekonomi, kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, ya masih banyak orang di bawah saya. Lihat orang di kolong jembatan atau di permukiman kumuh di Jakarta tuh, ya, kadang membuat kita syukur, alhamdulillah ya, saya masih bisa tinggal, ya, walaupun menumpang gitu Pak ya. Ini ada orangnya tinggalnya di kolong jembatan gitu ya. Jadi syukur kita. Dan ketetapan Allah untuk kita itu yang terbaik. Karena kalau ya mungkin kalau kita kaya, mungkin kita sudah nggak di sini ya, kita sudah di diskotik mungkin kita. Karena Allah tahu, wah ini nggak pantas kaya ini kata Allah. Ya. Kalau kaya ini lupa sholat nih pasti udahlah miskin aja, itu yang terbaik bagi dirinya. Maka kita sabar. Pak. Kemudian yang kaya juga seperti itu. Kaya harta itu titipan Allah. Ya kalau seandainya kita bisa bersyukur dengan kekayaan kita, kaya itu akan menjadi jembatan kita meraih surga Allah. Tapi ingat ya, kalau nggak bersyukur, inna azabi lasyadid. Ingat azab Allah itu maha pedih gitu. Jangan kita merasa senang, udahlah saya udah banyak harta nih. Enggak Pak, hisabnya banyak itu Pak. Iya kan? Yang halal saja dihisab oleh Allah Pak. Apalagi yang haram, yang halal saja. Nikmat yang halal yang kita dapat sekarang, oksigen kan halal Pak. Nggak pernah kita maling oksigen orang ini. Ya kan? Itu dihisab juga oleh Allah. Apalagi ya harta dari yang haram dan diperuntukkan untuk yang haram, tentu besar. Namun ya orang kaya yang bersyukur tentu keutamanya banyak juga. Namun syaratnya kalau kaya bersyukur. Artinya apa? Dia gunakan hartanya di jalan Allah. Kalau miskin syaratnya sabar. Karena orang miskin yang sabar itulah yang akan cepat masuk surga. Jangan mengeluh Pak. Bahkan ada juga sebagian orang supaya diberikan hidayah Pak ya, menyalahkan Allah, tidak menerima keadaan ke pansi ini ya. Kira sholat ada juga Pak ya. Iya, sujud tungging nak kayu saya katanya. Anda sholatnya deh, kan kasihan Pak ya. Di dunia sudah miskin, di akhirat pun masuk neraka, kan kasihan. Tapi kalau kita di dunia misalkan sulit ekonomi kita, tapi kita sabar ya, insya Allah Pak, ya kan? Allah SWT itu tidak akan menyia-nyiakan amal kita, kesabaran kita, karena sabar itu termasuk apa Pak? Ibadah yang besar pahalanya. Bahkan ibadah sabar itu Pak tanpa hisab, ya kan, tanpa apa ya, tanpa ada batasannya gitu, ya, tak terbatas pahalanya, itu luar biasanya, tak terhingga. Dalilnya apa nih? Innamas sabiruna, iya apanya sebelumnya, iya, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ya, orang-orang yang sabir ya, orang-orang yang sabar itu Allah akan berikan ganjarannya tanpa batas, artinya tak terhingga gitu Pak. Kalau 1 triliun banyak kan, nggak ada apa-apanya. Kalau dengan tak terhingga, ini tak terhingga, nggak ada batasannya berapa banyaknya pahala yang sabar. Tentu sabar yang pertama dalam taat kepada Allah, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menerima takdir Allah. Miskin itu takdir Allah juga Pak, ketentuan Allah itu. Sabar kita, jangan kita mengeluh ya. Ada juga yang dan jangan sampai menyalahkan Allah. Indah semua takdir Allah itu Pak. Yang ditakdirkan kaya indah, yang ditakdirkan sakit indah. Sakit Pak, masya Allah kalau kita sabar ya. Setiap rintihan sakit kita itu Pak menggugurkan dosa kita. Setiap kali sakit hilang dosa satu, sakit lagi hilang dosa satu. Ada teman-teman kita yang stroke Pak, kita kasih itu Pak motivasi. Setiap Bapak rasakan sakit, setiap itu pula dosa Bapak rontok dari tubuh Bapak. Namun dia syaratnya ridho, menerima itu, dan sabar, dan tidak berkeluh kesah, tidak menyalahkan Allah. Namun sabar itu pun sulit Pak ya, kecuali orang yang betul-betul berusaha bermujahadah, dan orang yang Allah beri taufik. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan taufik untuk sabar dalam kehidupan ini. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.